semuanya, selamat datang di channelku Baba Milk Tea. Hari ini kita akan belajar bareng tentang cara shading dan highlighting gambar. Ayo kita mulai. Nah, di sini aku udah punya gambar yang udah diwarnain tapi belum di shading. Nah, jadi untuk shading itu pertama kita harus tahu gitu di mana arah cahayanya berasal gitu. Misalnya aku bakal gambarin kira-kira di sini ya. Ini cahayanya dan bikin semacam garis-garis tempat di mana si cahaya itu seharusnya mendarat. Nah, ini kalau misalnya di bagian yang gak terkena itu disebutnya shade atau bayangan. Kalau di sini ya cahaya atau light ya, seperti kira-kira kayak gitu ya. Dan pertama untuk shading kita harus bikin layer di atas base colornya. Ingat ya, ini ini namanya line art dan ini base color. Nah, line art sama color itu harus dipisah ya, jangan disatuin soalnya takutnya nanti susah lagi. Nah, kita klik ya layer di atas base color itu, dan karena ini shade kita pakainya gandakan atau multiply. Dan ya setelah itu kita atur-atur gitu kuasnya, kita atur kuas yang bakal kita pakai. Dan shading itu ada dua bentuk, yaitu cell shading sama soft shading, dan beberapa shading yang lain, tapi yang lebih sering dipakai itu ya dua yang tadi. Dan aku ini sekarang mau coba bikin mungkin cell shading, dan ya ayo kita mulai aja. Jadi kira-kira kita itu kasih shade di mana cahayanya itu di mana cahaya gak bakal kena gitu, kira-kira gak bakal kena sama bagian situ. Dah kita bakal kasih semacam shade ke daerah tertentu. Misalnya aku bakal kasih shade di arah sini. Tunggu aku bikin paksa pudar dulu biar lebih gampang. Lalu misalnya kira-kira di sini dan di sini. Dan dalam pewarnaan kayak gini tuh alangkah baiknya kalau misalnya kalian ubah ukuran warna, ukuran kuasnya, maksudnya kalian lebih baik gitu kalau misalnya ubah ukuran kuasnya. Soalnya ada beberapa bagian yang kira-kira gak bakal kena sama bakal kecapai gitu, dan kayak kita perlunya sedikit untuk shade bagian sana. Misalnya bagian sini nih ya. Lalu setelah itu di bagian sini, bagian situ sih boleh besar boleh kecil juga gak apa-apa. Dan ini nih kenapa kita harus ngeklik daerah yang mau kita shade, supaya nanti biar gak keluar dari bagian base colornya gitu kan. Tadi kan aku bikin shade-nya itu di bagian base color yang banyak gitu, yang kira-kira semuanya ada gitu. Jadi ya antar warna gak bakal nubruk, tapi kalau misalnya antar base color sama background itu gak bakal ketubruk gitu. Jadi ya ini berguna banget. Dan kan tadi cahayanya dari sini ya, dan biasanya itu kan banyak tuh ya yang bikin shade di bawah leher kayak gini, misalnya kayak leher terus ditutupin kayak gitu kah, banyak kan ya. Nah, kita bikin kayak semacam puncak dari itu ya, dari shade lehernya tuh ke arah bagian yang banyak shade-nya gitu, ke arah yang kira-kira mengacu ke bagian shade-nya, misalnya seperti ini. Nah, aku ini bikinnya garis luar dulu sebelum kita isi. Kalian sebenarnya untuk ngisiin ini kalian bisa pakai pipe aja, maksudnya ember cat ya. Bisa pakai ember cat aja, tapi aku lebih nyaman pakai ini sih. Jadi aku lebih nyaman kayak ngegaris-garisin aja, meskipun nantinya bakal lebih lama. Nah, lalu bagian sini kan kira-kira ini bakal kayak lumayan banyak ya yang gak bakal kena. Ya udah kita kasihnya agak banyakan aja, gak usah malu-malu.
misalnya yang paling banyak di daerah sini. Lalu semakin ke bagian yang kira-kira bakal setuju atau apa ya, kayak lebih kena shade-nya, maksudnya kena cahayanya, kita kasih lebih dikit, gak usah banyak-banyak. Pokoknya kayak beberapa, tapi ada beberapa yang sebenarnya oke-oke aja gitu kalau misalnya enggak kalau misalnya shadingnya agak keluar garis juga ya kayak gini nih ya, misalnya shadingnya, dan misalnya beberapa ada yang gambarnya tuh kira kayak yang kurang bagus gitu. Nah kalian bisa blur bagian sini gitu supaya biar lebih ngeblend aja gitu ya. Nah misalnya kayak di blur kayak gini nih. Nah kalau misalnya udah di blur kayak gini, mereka tuh jadi statusnya kayak soft shading aja gitu. Sebentar. Nah kalian bisa ya atur-atur mau bagaimana gitu, mau ngeblurnya kayak gimana gitu. Aku sih mau gimana gitu, tapi lebih baik lebih sedikit ya, lebih baik gitu, soalnya nanti takutnya ujung-ujungnya jadi kayak smudge shading gitu. Dan ya kira-kira kayak gini ya, tapi ini terlalu gelap, gak apa-apa, kalian turunin aja opacity-nya dan mereka jadi agak jauh lebih normal. Nah aku bakal simpen di 48 aja. Nah udah ya, nah nih. Dan untuk shading rambut ini agak istimewa ya. Kenapa? Coba sini aku bakal jelasin. Gandakan, karena kan biasanya kan itu ada yang berkilat-kilat tuh ya di rambut anime tuh, kadang-kadang yang ada yang berkilat-kilat gitu. Nah di sini aku biasanya pakai yang berkilat-kilat tuh gimana, simak ya dengan baik dan tenang. Jadi aku biasanya tuh buat yang kayak gitu tuh pakai metode yang di smudge gitu, semacam di smudge gitu, di noda-noda gitu kan. Ada kan yang tadi itu noda. Nah aku tuh biasanya sering pakai alat noda yang itu. Jadi caranya itu kayak kita bikin aja gitu kayak garis-garis di bagian sini, di bagian kalian bikin kayak semacam suirannya gitu, suiran rambut, titik pusat rambut tuh di sini, di layer yang sama ya, di sini juga. Nah tapi untuk di sini kalian gak boleh sampai kena shadingnya, bukan shading atau apa namanya, ke bagian yang lain. Kalian juga bisa pakai yang tongkat sihir ini, tapi aku terlalu males ya, jadi aku nggak pakai aja. Nah kira-kira seperti ini. Lalu kalian pakai yang noda ini, kalian pakainya yang pakai airbrush, dan ukurannya kalian sesuaikan. Lalu kemudian kalian tarik-tarik, lalu mundurin, lalu ditarik lagi, dimundurin lagi, pokoknya kayak secukupnya aja sampai kalian kayak merasa puas gitu loh, dan merasa puas sama gambaran hasilnya gitu. Misalnya aku sampai sini aja udah. Lalu ini aku yang suir-suirannya juga diubah bentuk, itu kan jadi kayak gini. Nah misalnya kayak gini, gak apa-apa kalau misalnya berantakan ke muka juga, karena kita bisa hapus lagi nanti. Lalu udah itu kita juga bikin lagi di atas yang clipping itu, gak apa-apa, nanti dianya bakal kehubung ke sini kok, bukan ke sana. Kita bakal itu nanti hubungnya bakal ke sini, ke base color, bukan ke shadingannya maksudnya teh.
Lalu kita bikin di sini menambah, lalu kita bikin highlightnya. Nah di sana kalian bisa pakai warna yang sama dengan yang shading, dengan yang shade ini dan yang menggunakan tadi. Kita atur lagi gitu sesuai kemauan kita gitu. Ini maunya setebal gimana nanti shade ya, misalnya segini ya, berarti udah segini. Terus udah itu yang menambah tadi kita tebalin aja gitu, tebalin aja tuh kayak gitu. Lalu kita bikin semacam garis-garis kecil atau titik-titik kecil di sini. Nah seperti itu. Lalu udah itu kalian pakai noda dan atur-atur aja sesuai selera kalian, misalnya kayak gini. Kalian mau simpannya ini di mana aja juga boleh, dan bentuk sesuai kebutuhan kalian. Aku sih ya biasanya pakai yang kayak gini, tapi kalau misalnya kalian nggak ikutin juga nggak apa-apa, ini menurut selera aja. Dan biasanya kan orang-orang tuh pakai yang bundar-bundar gitu kan, ada ya yang bundar-bundar, yang semacam bundar-bundar gitu kan ya. Kalian bisa pindah, kalian bisa ganti warna jadi agak lebih terang, dan atau misalnya pindah layer. Misalnya ya ini aku clone, lalu setelah itu ini dihilangin, terus aku bikin bundaran bulat-bulat di sini. Aduh kertas, kita bikin bundar-bundar misalnya di bisa pakai yang gini juga, tapi aku sekarang sih jarang ya pakai yang gini. Nah kayak gitu, lalu kita turunin opacity-nya sesuai selera, misalnya sampai segitu ya. Aku untuk di sini aku pakai aja gitu untuk sekalian ya ngejelasin juga. Nah misalnya udah nih ya segitu. Nah lalu udah itu kalian satu-satunya aja semuanya, dan ya udah segini aja sih sebenarnya udah cukup. Tapi kalian juga bisa nih pakai satu metode kecil yang kadang aku pakai gitu. Itu kalian bikin semacam highlighting di mana tempat di mana mereka itu hit the light, kayak kena gitu, tempat di mana kena cahayanya. Misalnya di sini, jangan terlalu banyak, sedikit aja cukup, sedikit udah cukup ini. Kadang-kadang kalau misalnya aku dibimbingin juga terlalu banyak, aku belajar banyak banget gitu dari YouTube, dan aku juga sekarang mau membantu teman-teman yang lain juga belajar gitu, bantu kalian semua belajar dengan bikin video-video kayak gini. Nah setelah itu kalian untuk yang ini menambah, kalian turunkan aja gitu kira-kira segini ya. Nah sudah deh, kira-kira udah. Dan untuk ini apa, untuk line art kalian sebaiknya pakai pakai mode gandakan. Dan misalnya kalau misalnya hitam ya, si line artnya warna hitam, kalian auto lock, dan kemudian kalian warnain dengan warna ya sekitaran sini, merah, antara jinggat oranye, merah, pink sampai ungu. Aku sih sekarang mau pakai yang warna ungu yang di sini.
gandakan. Nah hasilnya bakal kayak gini, line artnya jauh lebih terang, line artnya bakal kayak jauh lebih gimana gitu, lebih ngeblend sama warnanya. Dan aku tuh suka gitu yang kayak gini tuh. Biasanya aku selalu misahin antara base color biasa sama warna mata. Soalnya warna mata itu aku biasa nge-shadingnya beda gitu. Tapi untuk sekarang aku diamin aja gitu karena karena aku pengen bikin tutorial cara bikin shading warnanya juga gitu. Dan ya, ini ya hasilnya. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga follow IG aku boba_milk tea. Di sana aku upload banyak banget foto-foto gambar-gambar yang aku udah buat, tapi aku biasanya pakai bahasa Inggris di sana. Dan ya, sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Aku juga ini masih belajar ya. Dan aku itu benar-benar berterima kasih buat kalian yang udah nonton. Kalian nyemangatin, kalian bantu aku banget gitu. Kalian nyemangatin aku bikin aku semangat bikin video gitu. Dan ya, dadah, sampai jumpa lagi.